Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati guru kita Akhirullah Al-Ustaz Haji Wasijawan, Al-Ustaz Haji Mamasuki, Al-Ustaz Nanang, Al-Ustaz Nurdin, Al-Ustaz Dahlan. Doakan mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur dalam keadaan sehat lahir batin, sehingga bisa istiqomah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada ketua DKM juga ya, alhamdulillah ada, insyaallah. Juga aparat pemerintah, khususnya Bapak RW Ahmad Saifuddin, ya, mudah-mudahan selalu diberikan hidayah ataupun petunjuk Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan amanah dan adil. Pada para hadirin jamaah Majelis Taklim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpul kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan banyak dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji, apalagi alhamdulillah sekarang sudah ada di bulan Ramadan, yang mana setiap kebaikan khususnya ngaji itu dibalas 1000 kali lipat. Jadi ngaji sekali seperti 1000 kali ngaji. Tapi jangan gara-gara gitu sekali doang ngaji. Bahkan samping khusus dilipat 1000 kali, juga sebagaimana Rasulullah sabdakan, man hadoro majlisal ilmi di Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadatan. Siapa orang yang hadir di majelis ilmu atau ngaji di bulan Ramadan, baik siang maupun malam, pokoknya mah di bulan Ramadan ya, maka pasti Allah mencatat untuknya dengan hitungan telapak kaki ibadah 1 tahun. Nah maksudnya bukan hanya 2 ya, kan telapak kaki mah cuma 2 setiap orang. Jadi seandainya rumah kita dari tempat ini 100 meter, nah itu kalau dihitung dengan telapak kaki kira-kira berapa? Berapa langkah gitu? Bukan. Berapa telapak ya. Berapa senti? Taruhlah kalau kita ngukur dengan telapak kaki mungkin kesel ya. Ya ntar langkah aja langkah. Yang normal 1 langkah itu 4 telapak kaki. Yang normal tuh. Makanya seandainya ada umpamanya 200 langkah, ya tinggal kali aja, kali 4 ya itu ya, sekali itu sekali ngaji. Nah setiap hitungan ukuran 1 telapak kaki itu dicatat ibadah setahun. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu ya jangan kita lewatkan, dan alhamdulillah pokoknya kota bumi oke. Walaupun Ramadan tetap eksis, bahkan mungkin meningkat itu kegiatannya. Baik itu sanlat ya, apa sanlat atau sanlet? Pesantren Ramadan.
Oh, bukan. Ya kira mas sanlat ya, itu pencuci ya. Jadi ya santri kilat Ramadan ya menjelang buka ya, bahkan ada kegiatan tadarusan. Alhamdulillah memang momen turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini harus disambut khususnya dengan tadarus ya, mungkin jangan di masjid aja, di rumah juga ya. Kalau bisa di Ramadan ini kita hatamkan momen turunnya Al-Quran. Ya kalau tahun ini kita bisa menghatamkan Quran, tahun ke depan kita berusaha untuk memahami setiap ayat ya. Sebab target Al-Quran itu bisa menjadi imam kalau sudah memenuhi 4 hal. 1, membaca. 2, memahami. 3-nya mengamalkan. Dan yang 4-nya ikhlas. Baru itu bisa jadi imam. Makanya ketika ditanya di kubur, ma imamuka, ya akan dengan mudah menjawab Al-Qur'anu imami. Kalau sudah terrealisasi 4 itu. Nah kira-kira kita baru nyampe mana sih? Baru baca doang. Iya, tapi secara tidak langsung dengan membaca atau mengkaji kitab-kitab ya, itu sudah berusaha untuk memahami Al-Quran. Sebab semuanya merujuk dari Al-Quran. Tinggal kesananya kita tadi mengamalkannya dan pastinya dengan ikhlas insya Allah. Nah baiklah, agar jadi motivasi di dalam bulan Ramadan ini khususnya dalam hal berpuasa ya, kita yang pertama kaji hadis-hadis tentang keuntungan puasa yang referensinya kitab Lubabul Hadis atau matan dari kitab Tangkil Kaul. Adapun nanti untuk pembenaran itu nggak benerin nih. Kalau pembenaran biasa pembelaan ya, untuk membenarkan ya ibadah kita supaya nantinya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi nantinya ada pengaruhnya, itu juga berdasar dengan ilmu. Dan insya Allah nanti kajian keduanya kita Fathul Qorib ya. Fathul Qorib ini matan dari Takrib ya. Fathul Qorib ini punya sarah 2, 1 Tauseh, keduanya Bejuri gitu ya. Nah mari kita mulai saja kitab yang pertama, hadis, yaitu kitab Lubabul Hadis matan atau dari kitab Tangkil Kaul. Faqad qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa madan bi asrari bidarain amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu, bab as-salisa asyara, yang ya, jadi sifat kalau menurut Nahumah. Yang ke-13 asalisa 3 asyara 10, jadi 13. Fi fadilati saumi, itu kalau yang lengkap mah ya, karena jadi khobar dari al-babu, menerangkan fadilah berpuasa. Jadi di bab yang ke-13 dalam kitab Lubabul Hadis atau matan dari kitab Tangkil Kaul ini Allah akan menjelaskan tentang fadilah. Fadilah itu keutamaan atau keuntungan ya puasa.
Nah, baik ini puasa sunnah, lebih-lebih puasa wajib ya. Ini ada keuntungan tersendiri. Nah, sebagaimana biasanya, setiap bab di dalam kitab ini, yang jumlahnya semuanya ada 40 bab ya, itu masing-masing ada 10 hadis. Jadi kalau khatam nih, hafal, sudah ketahuan 400 hadis ya. Ya tinggal kita kalau mau kultum, mau ceramah, atau mau tausiah, tinggal cari aja temanya apa nanti. Baru di sini nanti. Hadis-hadisnya apa aja ya. Itu. Nah, diantaranya yang pertama, qala bersabda an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala berfirman. Jadi satu-satu biar jelas. Jadi anggap aja ini baru belajar bahasa Arab ya. Allah Ta'ala. Ya, Ta'ala itu kalau diartiin Allah Maha Tinggi ya. Ya. As-saumu berpuasa itu karena aku atau untukku. Wa ana dan aku ajzi yang memberi balasan bihi dengan saum atau puasa itu ya. Saum itu puasa. Saum siam sama. Jadi hadis di antara keutamaan atau keuntungan puasa yang pertama sebagaimana Nabi sabdakan, dan ini menyampaikan firman Allah Ta'ala. Dengan kata lain hadis qudsi ya. Jadi di dalam referensi itu ada istilah Al-Quran, ada hadis qudsi, ada hadis Nabi. Nah, apa bedanya? Kalau Al-Quran jelas lafaz dari Allah, makna atau arti juga dari Allah, firman langsung, dan sifatnya mujizat. Makanya nggak boleh sembarangan untuk memegangnya, khususnya bagi yang hadas kecil ya, itu nggak boleh. Ya bahkan ngebacanya juga kalau bagi yang punya hadas besar haram. Jadi harus dibedakan tuh. Kalau hadas kecil mah megangnya nggak boleh. Ngebaca mah boleh. Semuanya. Kalau hadas besar mah jangankan megang, baca juga nggak boleh. Nah, itu Al-Quran. Nah, kemudian kalau hadis qudsi memang lafaz itu ayatnya umpamanya ya, dari Allah. Maknanya juga artinya dari Allah juga. Tapi nggak jadi mujizat. Makanya ya, walaupun dia itu punya hadas kecil, megang boleh. Bahkan seandainya punya hadas besar, baca boleh. Itu kalau hadis qudsi. Nah, adapun kalau hadis itu hadis Nabi maksudnya. Itu lafadznya dari Nabi, tapi maknanya atau artinya tetap dari Allah. Sebab mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak semata-mata Nabi itu berbicara kecuali semuanya atas berdasarkan wahyu. Makanya walaupun lafaz dari Nabi tetap makna arti dari Allah. Nah, itu baik Al-Quran, hadis qudsi maupun hadis Nabi, ketika kita baca itu dianggap ibadah semua juga. Bedanya tadi hukumnya aja gitu ya. Kalau Al-Quran mah nggak boleh sembarangan, bagi yang hadas nggak boleh megang, apalagi hadas besar membaca juga nggak boleh. Adapun kalau hadis qudsi dan hadis Nabi mah boleh, walaupun dia
megang bagi yang hadas kecil, dan bagi yang hadas besar juga baca. Tapi tetap adab mah jangankan hadis Nabi, kitab juga. Itu yang bagus mah kita baca, megang, mengkaji dalam keadaan suci. Diharapkan supaya mudah untuk tercerna, karena yang namanya ilmu itu nur, cahaya, maka akan mudah nempel kalau di tubuh kita ini udah dalam keadaan suci bersih, khususnya dalam keadaan berwudu umpamanya gitu, walaupun nggak jadi kewajiban gitu. Kalau Jadi di hadis Nabi yang Nabi ada mengutip Al-Quran itu gimana? sama aja, iya. Hadisnya hadis apa? Hadis kursi, hadis Hadis Nabi. oh, Itunya Nabi ada mengutip ayat. Nabi kita nih, iya semua. Jadi setiap Nabi mengutip ayat ya, gitu. Umpamanya dalam hadis itu umpamanya Nabi bersabda meriwayatkan Al-Quran, umpamanya ayat ya. Itu udah pasti hadis kursi. Pokoknya setiap tapi yang nggak ada ini, yang nggak ada di Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran tetap dia ada di Al-Quran. Kalau dia ada Al-Quran tetap ayat. Iya, nggak dikatakan hadis Nabi. Hadis kursi gitu ya. Pokoknya mah ketika disampaikan oleh Nabi firman Allah Subhanahu wa taala, tapi nggak ada di Al-Qur'annya yang 30 juz, 114 surat, dan yang umumnya 6.666 ayat, itu berarti hadis kursi. Tapi kalau ada salah satu tetap ayat Al-Qur'an. Kaitan dengan ada hadis yang di dalam kitab hadis itu Rasulullah bersabda, kemudian dia mengutip ayat Al-Quran, tapi itu di dalam kitab hadis. Iya. Jadi apakah itu dihukumi sebagai hadis Nabi atau Al-Quran terkena misalkan hadis lagi kursi. hadis besar gitu. Oh iya. Kalau memang gitu mah tetap itu ayat. Ya makanya sebenarnya mah seperti ayat juga. Kalau memang udah berbentuk tafsir gitu ya, itu boleh. Kalau udah berbentuk tafsir mah, tapi lihat dulu banyakan mana nih antara tafsir dengan ayat. Kalau memang banyakan tafsir itu boleh. Yang hadas kecil memegang, yang hadas besar juga membaca. Tapi kalau lebih banyak ayatnya, itu tetap masih berlaku hukum Al-Quran sebagaimana. Apalagi kalau terjemah, itu mah jelas masih Al-Quran. Makanya itu ketika ada kan Al-Quran itu terjemahan ya, yang ada artinya itu nggak boleh sembarangan. Harus kalau memang dia mau megang, harus suci dari hadas kecil, apalagi membacanya harus suci dari hadas besar. Ini kemarin ini karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan firman Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang ini nggak ada di Al-Quran, makanya ini bukan dinamakan Al-Quran, tapi hadis qudsi gitu ya. Harus bisa membedain. Bagaimana firman Allah dalam hadis qudsi ini? As-saumuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku. Dan saya, aku, firman Allah ya, itu pasti membalas puasa itu. Jadi yang namanya ibadah yang lain umumnya itu balasannya sekurang-kurangnya 10. Bisa dilipat nanti menjadi 100, 700 ya, bahkan masih bisa dilipat gandakan lagi. Adapun kalau puasa baik wajib lebih-lebih baik sunnah lebih-lebih wajib, nah itu malah langsung Allah yang ngegaji, Allah yang membalas. Makanya ketika dia baik puasanya betul ikhlas, insya Allah itu akan luar biasa balasannya, karena udah nggak dari tangan ke tangan lagi bahasanya gitu. Tapi sebaliknya, ketika puasanya itu nggak betul, nggak ikhlas, ini pahala juga nggak dapat. Bahkan kalau memang sama sekali nggak tahu ilmunya, baik syarat maupun rukun juga pembatalan,
bukan aja nggak dapat pahala, tapi juga nggak sah puasanya. Ya bahkan kewajiban juga belum gugur. Makanya nanti insya Allah penting di kitab yang kedua supaya ibadah kita khususnya puasa jadi betul ya. Jadi itu jangan bahasanya lah ini mah urusan kita ini sama Allah. Puasa mah bahasanya gitu ya. Allah Maha tahu. Justru karena Allah Maha tahu itu kita harus hati-hati. Jangan semaunya. Dikiranya Allah itu mamangnya apa gitu. Gitu ya. Nah itu hadis yang pertama. Waqala dan bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Sallallahu itu kalau diartiin sholat semoga merahmati Allah alaihi kepada Nabi wasallam dan menyelamatkan ya. Lisoimi bagi orang yang berpuasa farhatani ada dua kegembiraan. Ya prahu dia akan merasa gembira bihima dengan keduanya. Dengan kedua kegembiraan itu ya. Farhatun yaitu satu gembira ketika berbuka. Ketika gembira indah. Maksudnya farhatun yaitu gembira indah itorihi ketika berbuka puasa. Wa farhatun dan gembira inda liqai rabbihi ketika bertemu dengan Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang kedua nih tentang keutamaan puasa baik sunnah lebih wajib ya. Dimana orang yang puasa itu pasti diberikan mendapatkan dua kegembiraan sekurang-kurangnya. Nah ini bukan aja di dunia, tapi di akhirat juga. Satu kegembiraan di dunia adalah ketika berbuka, ya bisa dirasakan kan? Kalau kita berbuka walaupun ketemu air juga udah lain nikmatnya ya. Itu kalau yang puasa. Kalau yang kagak walaupun serba ada tetap aja nggak bisa dibohongin. Umpamanya ada orang nih ya, Kausan. iya, dia ikut sahur sama keluarganya ya. Iya. Buka juga, atau ikut buka sama keluarganya sama anak istrinya. Ternyata dia siang itu rupanya mah masuk warteg. Cuma kelihatan kakinya doangan gitu ya. Ya se-action orang amat tuh sampai rumah mah pura-pura aus. Pura-pura lemes lah apa ya. Itu walaupun buka serba ada tetap nggak bisa dibohongin. Nggak gembira, nggak seperti dia puasa gitu ya. Nah, apalagi kalau memang itu syariat itu ditegakkan tuh, orang yang kayak begitu mah sebenarnya mah setiap ketahuan ya itu ditangkap. Ini bagi yang nggak mengingkari kewajiban kan udah di awal ya ketika berbicara tentang arti dan status hukum puasa kan ya. Itu kan kalau memang dia menentang jadi murtad. Karena jelas kewajiban nas berdasarkan hadis Al-Quran ya. Ketika dia enggak menentang kewajiban karena malas saja, itu di mana dia ketahuan. Nah inilah tugas Satpol PP nih. Udah kemarin setan-setan tangkap. Gitu ya. Apa namanya kalau bahasanya kalau ngusar-ngusar ke pasar apa namanya? Tidak. Bukan apa? Razia. Razia boleh. Razia makanya itu yang kayak dulu apa namanya? Kalau mau nyatroin tempat-tempat maksiat itu. Ada begitu? Ah? Bukan. PI. Iya razia. Atau bahasa apa tuh? Ada yang Rebak. bukan juga. Ada tuh bahasa apa ya? Lupa tuh. Ya bukan. Ya, jadi itu Satpol PP itu suka apa namanya? Ataupun siapa gitu organisasi yang memang di situ ada kemungkaran tapi bukan nahi mungkar, bukan hizbah, bukan. Sweeping ya Allah, sweeping ya tuh astagfirullahaladzim, selamat ya, sweeping gitu ya. Ya kan gitu ya, sweeping tuh ke pasar-pasar kali ada yang kelihatan kakinya gitu ya,
Nah itu ditangkap kan. Kalau kenanya umpamanya pagi, atau dimasukin ke penjara sampai sore, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, tapi begitu maghrib dilepas lagi. Besok kena lagi, begitu lagi. Tujuannya apa? Supaya satu, menghargai orang yang puasa. Keduanya, supaya dia merasakan lapar dan hausnya orang yang puasa. Dan yang ketiganya, dia nanti mikir, Malu dia. katanya kayak makan Tangkap terus. di mana aja ketahuan, katanya kena ya. Iya, dengan puasa. Jadi puasa juga masih bagus ya. Begitu tuh. Ini jangan sampai mentang-mentang nggak puasa bebas gitu ya, nggak menghargai. Itu jangan sebaliknya nih, jangan orang yang puasa suruh menghargain yang nggak puasa. Gitu ya. Ini nih. Sekarang Cuma tingkat tinggi. Iya, kecuali itu. Ini nggak bisa dibohongin nih. Kegembiraan yang luar biasa bagi orang yang puasa, apalagi kalau puasanya itu benar ya, ikhlas, walaupun nggak ada apa-apanya itu, untuk kegembiraan tersendiri gitu ya. Nah yang keduanya adalah kegembiraan di akhirat nanti nih. Khususnya ketika berjumpa dengan Tuhannya, ya ini Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kenapa dia gembira? Karena pede. Pendekatannya gini nih ya. Seandainya ada seorang karyawan, dua nih. Katakan si A dengan si B. Sama-sama dikasih tugas. Dan tugasnya juga sama. Kalau si A mah, biasa kan A mah baik kan nilainya. Itu diselesaikan dengan baik. Sementara si B mah enggak. Nah, ketika berjumpa dengan atasan, itu mungkin beda ya, antara si A dengan si B. Kalau si A gembira, karena udah menyelesaikan, pede bahasanya. Tapi si B, Cari akal. wah itu udah was-was ya. Kalau yang namanya was-was kan udah jauh dari kegembiraan. Cari alasan. Makanya ketika orang itu sudah berpuasa dengan benar di dunia ini, karena memang perintah Allah itu, tugas dari Allah, maka ketika berjumpa nanti dia akan senang, akan pede karena sudah menunaikan, sudah menyelesaikan tugas atau perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang sebenarnya mah bukan sholat aja yang bahasanya langsung itu dari Allah ya. Mungkin selama ini mubalik mengatakan, penceramah mengatakan bahwa ya cuma sholat yang bukan aja ayat, tapi langsung perjumpaan Rasulullah dengan Allah yang tadinya itu 50 waktu menjadi 5 waktu ya. Itu umumnya gitu mengatakan. Padahal mah kalau yang pernah ngaji kitab Dardir atau bahasa wetan membayi nama ya, itu di situ ada 8. Di antaranya amal ma'ruf, nahi mungkar tuh. Itu juga langsung. Dan juga puasa tuh. Makanya kalau bicara sholat itu bukan hanya ayat, tapi juga langsung, puasa juga sama. Makanya sampai-sampai tadi dalam menilai juga, dalam membalas juga, itu langsung Allah. Dalam mahdoh ya. Iya, yang membalasnya. Cuma dari saking langsungnya tadi hati-hati ya, sebab bisa jadi itu istimewa, bisa jadi naujubillah. Tergantung kita benar enggak dalam menjalankannya gitu ya. Nah, jadi itu tuh kalau kita pengen bahagia di dunia, lebih-lebih di akhirat ya, itu kita puasa khususnya nih, puasa Ramadan karena memang wajib. Ini kalau memang tidak ada ujur, jangan sampai kita lewatkan, jangan sampai kita sia-siakan. Kecuali kalau ada ujur ya, memang itu ada bolehnya, nanti ada ya di kitab fikihnya untuk tidak puasa, tapi kesananya nanti lebih berat lagi karena mesti mengkodok, walaupun nggak semuanya yang wajib kodok. Jadi nanti ketika orang itu boleh nggak puasa nih di bulan Ramadan, khususnya puasa wajib ya, itu nanti ada yang cuma ada yang wajib kodok,
Ada yang cuma wajib bayar fidyah. Ya lebih akuratnya, lebih pastinya nanti ya kajian di kitab fikihnya. Satu hadis lagi biar ganjil. Waqala dan bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, luhu pupamis soimi, yakin bau baham mulut maksudnya orang yang berpuasa atyabu itu lebih harum indallahi di sisi atau menurut Allah min rihil miski daripada harusnya minyak kasturi. Yang ketiga nih, keutamaan atau keuntungan puasa ternyata bau mulutnya aja tuh orang yang puasa itu hakikatnya ini menurut Allah ya lebih wangi daripada, lebih harum daripada minyak kasturi, minyak yang paling bagus itu, yang memang diambilnya juga yang aslinya itu dari binatang kijang itu ya, yang aslinya itu kasturi itu luar biasa. Nah, apa artinya di sini saking istimewanya nih yang namanya bau mulut orang yang puasa itu, walaupun kalau menurut ukuran umum itu nggak sedap ya. Makanya jangan mentang-mentang bau mulutnya orang yang puasa itu menurut Allah lebih wangi daripada minyak misik, asal ketemu orang iya, jangan jolim itu Pak ya. Iya gitu ya, bahkan agak sore lagi. iya, dan itu memang baunya mulut seorang itu ada dua kemungkinan. Satu, karena memang lama nggak ada masukan ya. Keduanya juga termasuk lama nggak ngomong, itu juga bisa. Jadi kurang aktivitas. Itu ya, menurut kitab itu nanti ada di dulu kayak udah pernah diaji ya tentang sebab baunya mulut seseorang itu ya. Yang ini udah alami gitu ya. Satu karena terlalu lama diam, dan duanya lama tidak ada masukan kegiatan. Nah, makanya puasa makan otomatis ya, nggak makan nggak minum ya, makanya tuh bau tuh mulut. Tapi jangan nggak sedap amat lah, saya mau nyikat aja nih, mau dipakai parfum aja nih, jangan. Karena apa? Jadi yang namanya dia nyiwak aja nih, siwak ya, itu dibolehkan juga tetap sunnah kalau sebelum zuhur. Adapun kalau sudah zuhur udah nggak boleh. Walaupun garing. Iya. Tapi kalau pakai pasak, pakai odol tuh, itu dari subuh juga udah nggak boleh. Ya sebenarnya bukan sampai batal sih, cuma makruh aja, makruh. Itu kalau nggak ada yang masuk, kalau ada yang masuk mah batal. Boleh, bagus. Makanya kalau kita belum puasa, sebelumnya subuh itu udah siap-siap serba bersih gitu ya. Itu jadi itu kalau gitu mah memang baunya juga alami atau beda sama yang gak nyikat mah ya. Iya, itu memang apalagi habis makan jengkol mantap itu urusannya. Jadi jangan sampai bukan kasuri malah jengkol. Itu jadi itu dalam nyikat juga hati-hati, kalau memang nggak ada pasanya itu masih boleh subuh juga maksimal nyampe zuhur. Kumur-kumur masih boleh. Masih, asal jangan terlalu aja. Jangan disalun aja. Iya, makanya kan di antara kesunahan wudhu ada yang namanya madmado dan istinsak itu ya. Madmado itu kan kumur-kumur, dan istinsak itu sedot ke hidung. Nah itu kalau lagi puasa mah nggak boleh mubalaghah. Kan kalau di luar puasa mah boleh mubalaghah ke sunnah juga. Tapi kalau lagi puasa mah asal aja, gitu ya. Iya, kemur-kemur aja sekedar, atau kaiduk juga masih tetap sunnah. Bukan berarti hilang kemur sama kaiduknya, bukan. Maksudnya ngebangetin ini terlalunya. Sebab dikhawatirkan nanti ada yang masuk. Karena yang namanya menghindari daripada yang membatalkan puasa itu wajib, sementara yang namanya mubalaghah ataupun membangetkan ketika kekemur dan kaidung itu sunnah. Makanya jelas keleng
Maka dari itu ya udahlah, ke kebun masih silakan, ke hidung juga boleh, asal jangan dibangetkan gitu aja ya. Dihirup sampai masuk Iya. lagi. Nah itu mungkin untuk kajian hadisnya, mudah-mudahan manfaat. Tanya dulu Pak Kiai, masalah yang tadi ya untuk masalah bacaan Al-Quran. Ya. Nah sekarang kan udah modern, bacaan Al-Quran itu ada di HP. Ya. Nah apakah kita perlu wudhu dulu atau terus itu terutamanya baca di HP dengan di Al-Quran itu Ya. yang mana yang lebih bagus gitu? Ya, ya bagusnya sih memang di Al-Quran ya. Sebab rasanya juga beda itu, mungkin bisa dibuktikan. Ya saya sendiri beda itu kalau bacanya di Al-Quran dengan di HP ya. Di HP mah kayaknya cepet bosan. Jangan kayaknya nggak menyentuh di hati. Beda dengan Al-Quran langsung. Ada iklan ya. Iya, apalagi ada iklan. Mending iklan bener Pak ya. Tiba-tiba aja tuh iklannya. Orang lagi serius baca Quran. Ada iklannya. Iya kan gitu ya. Itu lagi dua itu iklan. Nah ya, pertanyaannya itu ya. Bener. Kalau ngapal hadis dulu. Ya. Jadi untuk bacanya nih, katakanlah apa Al-Quran yang ada di HP ya. Ya. Jadi itu nggak masalah, sebab dia mah bukan langsung kertas ya, bukan langsung teks, tapi itu mah cuma cahaya aja, gitu. Jadi nggak butuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya cuma adabnya mah ya bagusnya mah, Wudhu. ya gitu. Tapi sekali lagi seandainya nggak punya wudhu juga nggak masalah, karena dia mah bukan lembaran, tapi hanya cahaya, gitu. Pantulan gitu. Kan dia mah. Kenapa? Jelas beda gitu ya. Ya dan tadi karena dapat ya kan kita jangankan kita lihat ya, nggak lihat juga tetap dapat pahala kan? Iya, dengerin juga dapat masih gitu. Yang paling kita nih nggak lihat lagi itu hafal itu ya, dapat pahala juga. Ya tapi jangankan yang nggak hafal, yang hafal juga sebenarnya mau baca Quran itu tetap yang utamanya ngelihat. Kalau yang head itu yang haram baca itu secara jahar kan ya? Iya, secara sampai keluar mulut. Keluar suara ya. Iya. Adapun dalam hati maka tidak termasuk baca itu. kalau apa? Dalam hati. Ya jangankan di hati, mulut masih kumat kamit juga asal jangan ada keluar suara masih boleh. Suaranya. Ada zikir ya. Iya, zikir mah bebas. Iya, gitu ya. Jadi walaupun dia mulutnya sempat kelihatan gitu kumat kamit ya, asal jangan kedengaran nggak masalah. Boleh pasti. Apalagi di hati mah gitu ya. Itu kalau Al-Quran. Nah, juga nanti ada lagi pengecualian. Kecuali kalau Al-Quran itu ada hubungannya dengan zikir. Boleh. Walaupun lagi head, lagi ada susar lah gitu ya. Ya contoh, apa nih yang Al-Quran tapi ada hubungan dengan zikir. Ya seperti umumnya Bismillah. Iya. Alhamdulillah tuh habis makan ya, mau makan kan baca Bismillah atau mau kerja ya, habis makan, habis kerja, Alhamdulillah kan. Bahkan ketika nggak musibah udah dijelaskan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah kan tuh ayat-ayat yang berhubungan dengan zikir. Nah itu kalau memang tahu ilmunya boleh, nggak haram. Bagaimana? Itu waktu dia membaca itu niatin zikir. Ya Bismillah mau makan, sunnah memang alhamdulillah habis makan. Nah innalillahi tali ketika mendengar musibah gitu ya, gitu. Ibu-ibu kan banyak salah. Iya, minimal pasti kan ada maksud ya. Untuk baca Al-Quran kalau memang ternyata Al-Quran. Nah minimal itu digabung dua. Jadi zikir dan membaca Al-Quran. Tapi kalau semata-mata niatnya baca Quran, jelas haram. Walaupun ada konteksnya hubungannya dengan zikir. Termasuk juga haram, nggak boleh kalau nggak diniatin apa-apa. Niat baca Quran kagak, zikir juga kagak, itu juga sama hukumnya haram. Jelas ya? Doa gimana doa? Sama juga. Doa juga, iya kan zikir, iya kalau dia zikir nggak apa-apa ya. Kan banyak kan doa-doa itu, dan memang ini yang terbaik ya. Doa-doa yang dari Al-Quran itu terutama di akhirat surat Al-Baqarah kan itu doa-doa tuh ya. Ya nggak apa-apa. Kalau niatnya doa gitu. Doa itu kan sama dengan zikir juga gitu ya.
Ya gitu. Ya apalagi kalau memang nggak punya junub mah tuh baca nggak masalah sih. Iya, walaupun diniatin Al-Quran kan. Asal tadi hadis kecil. Kalau ada susah mah tetap tadi kudu punya ilmu untuk mensiasati supaya nggak jadi haram dan tetap dapat pahala. Gitu. Kalau hafizah itu kiai kan. Saya makan tiap hari harus murojaah. Iya. Kalau pas lagi haid itu gimana? Ya sebenarnya dia masih bisa dengan mengkomat kamit gitu ya. Oh jangan Yang dijarin nih, masih bisa ya. Di WC juga Iya. kadang dari dalam. Iya. Nah itu yang mungkin ya. Yang selanjutnya supaya benar ibadah kita sesuai puasa, ya kita kaji ilmunya. Dibuka halaman